Masalah utama masker yang tidak layak pakai diturunkan menjadi beberapa masalah. Di antaranya adalah masker kotor. Dengan masalah masker kotor ini diturunkan lagi menjadi dua masalah. Yang pertama, masker tidak bisa dibersihkan. Yang kedua, masker jarang dibersihkan. Untuk masalah masker yang jarang dibersihkan ini itu diturunkan lagi menjadi dua masalah. Yang pertama, tidak tahu cara membersihkannya. Yang kedua, malas membersihkan. Untuk masalah tidak tahu cara membersihkannya ini itu penyebabnya ada dua. Yang pertama, kurang informasi. Yang kedua, sulit mengakses informasi. Untuk masalah malas membersihkannya ini itu ada dua. Yang pertama, alat tidak memadai. Yang kedua, kurangnya waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Jadi saya ingin melanjutkan penjelasan rekan saya sebelumnya. Pada masker tidak pakai ini memiliki turunan masalah lainnya, yaitu masker sobek. Di mana masker sobek ini memiliki turunan masalah lainnya, yaitu masker yang disimpan secara sembarangan dan masker yang berbahan tipis. Di mana masker berbahan tipis ini memiliki turunan masalah lainnya, yaitu masker dibuat secara asal-asalan ataupun masker dibuat secara tidak sesuai standar kesehatan. Nah, pada permasalahan masker yang tidak dibuat secara standar kesehatan, muncullah pernyataan lainnya. Yang pertama, masker ini berbahan tipis. Selanjutnya, masker ini lapisannya kurang dari 3 lapis. Dan selanjutnya, masker ini dibilang kecil. Dengan kata lain, masker ini tidak menutupi hidung dan mulut sehingga udara bisa masuk dan terhirup tanpa tersaring masker. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan masalah dari masker tidak layak pakai. Salah satunya yaitu masker tidak bisa digunakan lagi. Dari masker tidak bisa digunakan lagi ini lahir dua masalah, yaitu masker berbau tidak sedap dan masker kotor. Dari masker berbau tidak sedap ini lahir lagi dua permasalahan, yaitu masker lembab dan masker hanya sekali pakai. Nah, masker lembab ini lahirlah dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bahan masker tidak antibakteri, dan yang kedua, disimpan di sembarangan tempat. Ya, jadi saya akan membahas scamper. Tepatnya adalah substitut dari masker yang kita buat. Jadi di sini tuh bedanya dari masker yang biasa kita buat, bahan yang kita gunakan itu jauh lebih baik karena bahan masker kita tuh menggunakan serat bambu, arang bambu. Jadi itu dapat menyaring lebih banyak polusi udara, kuman, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya. Selanjutnya, combine atau kombinasi pada metode scamper ini adalah kita mengcombine antara masker dan filter udara yang berada di tengah-tengah masker. Dengan kombinasi ini membuat produk masker tersebut menjadi lebih fungsional. Agar apa? Agar dapat memberikan sirkulasi udara yang baik dan agar mudah bernafas dengan baik pada para penggunanya. Produk masker ini juga dibuat agar tetap aman dan nyaman bagi pengendara motor ataupun para pengguna yang menaiki angkutan umum seperti halnya bis, kereta, ataupun segala alat jenis transportasi lainnya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang adaptasi atau adapt dari desain masker yang kita buat. Jadi, masker yang kita buat beradaptasi dari berbagai macam film yang kemudian kita gabungkan menjadi satu dari segi material maupun segi kegunaannya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang scamper modify dari produk masker ini. Yang pertama yaitu warna. Warna yang kita pilih ini adalah warna abu-abu, karena warna abu-abu ini termasuk warna netral dan bisa dipakai ketika berkendara ataupun di saat mewabahnya virus sekarang ini. Yang kedua, kita mengubah tali pinggiran masker yang tadinya tali biasa menjadi karet sehingga masker lebih kedap udara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode scamper put to another us. Fungsi utama masker ini adalah sebagai alat pelindung diri dari debu, kotoran, virus, dan juga bakteri. Selain itu, bisa juga digunakan dalam dunia fashion. Kenapa begitu? Karena masker ini sudah didesain dengan model yang sangat terbaru dan memiliki kualitas bahan yang sangat baik, serta memiliki varian warna yang sangat netral dan tidak mudah kotor. Baik, saya akan menjelaskan elaborate dari bagian scamper. Untuk elaborate pada masker ini, yaitu apa yang bisa ditambahkan untuk membuat masker ini lebih fungsional. Di sini kita menambahkan beberapa fitur, salah satunya yaitu penyaring udara pada bagian depan masker. Fitur ini dapat menambah fungsi dari masker tersebut, yaitu lebih dapat menyaring kotoran-kotoran maupun bakteri-bakteri dan dapat mempermudah juga sirkulasi pernafasan pada penggunanya. Baik. Saya akan menjelaskan tentang reverse dari desain masker berikut ini. Reverse yang pertama adalah sisi negatif dari masker berikut ini. Yang pertama adalah harganya lebih mahal dibanding masker-masker yang dijual di pasaran pada umumnya. Lalu perlu digantinya filter secara berkala atau secara rutin agar filter udara dapat bekerja dengan baik. Yang berikutnya adalah apa sisi positif dari produk masker berikut ini. Produk masker berikut ini, yang pertama sisi positifnya adalah bahan antibakteri, lalu tali yang kuat, anti air, tidak mudah kotor, dan mudah dibersihkan.